Metu kon. Gaweane sapa iki? Arjo harus dihentikan. Kanjang sana. Gimana penawaran saya? Setiap malam mereka saling menyerang, menggunakan kekuatan alam gaib yang paling mematikan di tanah Jawa. Janur Ir. Halo Sobat Film, balik lagi bareng saya yang bakal nemeni kalian buat ngebahas film-film paling keren dari seluruh dunia. Dan kali ini kita bakal masuk ke salah satu cerita paling gelap dari semesta Sewu Dino. Yap, film prequelnya yang berjudul Janur Ir. Ini benar-benar gak main-main. Atmosfernya serem, ritual brutal, dan yang paling gila, semua kekacauan ini ternyata berawal cuma karena ambisi keluarga bangsawan yang haus kekuasaan. Bayangin aja, lu lagi nyembelih kambing buat ritual aneh tengah malam. Darah masih netes, bau amis nyengat banget. Tapi pas lu nengok ke kepala kambing yang baru aja putus, kepala itu perlahan berubah jadi kepala adik kandung lu sendiri. Sambil nangis dan minta tolong. Gila sih. Dan itulah mimpi buruk yang dialami sama seorang cowok bernama Sabdo. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil di Jawa Timur tahun 1997. Di tengah suasana hajatan warga yang ramai, ada dua kakak beradik yang hidup sederhana banget. Namanya Sabdo sama Intan. Hidup mereka sebenarnya gak mewah, tapi hangat. Intan tuh anak SMA yang rajin banget nabung. Bahkan dia rela ngisiin uang sedikit demi sedikit cuma buat beliin jam tangan buat kakaknya. Kecil sih hadiahnya, tapi tulus banget. Masalahnya, kebahagiaan mereka gak bertahan lama. 3 bulan sebelumnya, ayah mereka meninggal mendadak tanpa ninggalin pesan apapun. Dan sejak saat itu, hidup mereka mulai terasa aneh. Sampai suatu malam, Sabdo melihat seekor kambing hitam berdiri di dapur rumah mereka. Matanya merah menyala, diam ngelihatin Sabdo tanpa gerak sedikit pun. Awalnya Sabdo mikir itu cuma hewan biasa, tapi makin lama suasananya makin gak masuk akal. Karena pas dia marah dan nantang siapapun yang lagi ngerjain keluarganya, kepala kambing itu tiba-tiba berubah jadi kepala Intan. Sabdo langsung panik, dan sebelum dia sempat sadar apa yang sebenarnya terjadi, rumah mereka kebakar hebat. Api melahap semuanya. Kenangan masa kecil mereka habis jadi abu. Mereka gak punya apa-apa lagi selain pakaian yang nempel di badan. Nah, di titik paling hancur itulah muncul seorang pria kaya raya bernama Aryo Kuncoro. Dia bilang kalau dirinya adalah kakak kandung dari ayah mereka. Katanya selama ini dia nyari keberadaan Sabdo sama Intan. Aneh memang, karena waktu keluarga mereka susah, orang ini gak pernah muncul sama sekali. Tapi Aryo datang dengan senyum ramah, rumah mewah, dan janji masa depan yang lebih baik. Dia nawarin Sabdo sama Intan buat tinggal di rumah keluarga Kuncoro. Sabdo sebenarnya curiga, karena ayahnya gak pernah cerita soal keluarga ini. Tapi demi Intan yang pengen lanjut sekolah dan kuliah, akhirnya Sabdo nerima tawaran ini. Dan tanpa mereka sadari, mereka baru aja masuk ke kandang monster. Pas sampai di rumah keluarga Kuncoro, vibes langsung beda banget. Rumahnya gede, mewah, penuh ornamen Jawa kuno. Tapi suasananya dingin dan bikin gak nyaman. Kayak ada sesuatu yang ngawasin dari setiap sudut rumah. Di sana mereka ketemu sama Lasmini, adik Aryo, cantik, lembut,
tapi tatapannya kosong banget, kayak orang yang udah lama kehilangan jiwanya. Dan benar aja, sejak malam pertama, gangguan aneh langsung muncul. Intan sering ngerasa ada sesuatu yang narik kakinya waktu tidur. Kadang dia bangun tengah malam dan ngeliat sosok hitam berdiri di pojok kamar. Sementara Sabdo mulai diperlakukan aneh sama Aryo. Suatu malam, Aryo ngajak Sabdo ikut ritual keluarga. Katanya sih cuma syukuran biasa, tapi ritual itu ternyata jauh dari kata normal. Sabdo dipaksa pakai beskap hitam, rambutnya dipotong, lalu rambut itu dikasih ke kambing hitam buat dimakan. Dan yang paling parah, Sabdo dipaksa nyembelih kambing itu sendiri, lalu minum darah mentahnya langsung. Bayangin rasa amisnya. Belum selesai sampai situ, Aryo kemudian nyebut Sabdo sebagai Canguk Songo, sebuah posisi sakral dalam keluarga mereka. Tapi sebenarnya itu bukan kehormatan, itu kutukan. Di momen itu, Sabdo mulai ngeliat sosok iblis berkepala kambing bernama Bokolono. Tubuhnya gede, matanya merah, tanduknya panjang, dan senyumnya bikin merinding. Sabdo langsung pingsan, dan tanpa dia sadar, jiwanya udah terikat sama perjanjian gelap keluarga Kuncoro. Besoknya hidup seolah kembali normal. Intan bareng karena akhirnya, dan tanpa dia sadar, jiwanya udah terikat sama perjanjian gelap keluarga Kuncoro. Besoknya hidup seolah kembali normal. Intan senang karena akhirnya bisa sekolah lagi, tapi Sabdo mulai ngerasa ada yang gak beres sama keluarga ini. Apalagi waktu dia ajak ketemu para ketua Trah Pitu. Ternyata keluarga Kuncoro bukan keluarga biasa. Mereka bagian dari 7 keluarga penguasa daerah yang punya kekayaan dan kekuatan besar. Tapi kekuasaan itu dijaga lewat ilmu hitam, santet, pengorbanan manusia, dan perjanjian sama iblis. Persaingan antar keluarga mereka bahkan gak pakai hukum atau senjata biasa. Mereka saling kirim santet buat bunuh satu sama lain. Gila sih. Dan Sabdo perlahan sadar kalau dirinya cuma pion di permainan mereka. Teror di rumah itu makin menjadi-jadi. Sabdo dipaksa ritual lagi. Kali ini darah tangannya dicampur sama darah kambing yang bahkan bisa hidup lagi setelah disembelih. Setelah ritual itu, Sabdo mulai ngalamin gangguan astral yang luar biasa brutal. Dia pernah bangun tidur sambil megang bola mata manusia. Kadang dengar bisikan aneh, kadang ngeliat bayangan jalan sendiri di lorong rumah. Sementara itu, Intan mulai curiga sama salah satu pembantu rumah bernama Lina yang punya tato simbol keluarga Kuncoro di tangannya. Dan rasa penasaran itu akhirnya bikin Intan nemuin sebuah lorong rahasia bawah tanah. Nah, disinilah salah satu scene paling mengganggu di film ini terjadi. Di ruang bawah tanah itu, Intan ngelihat Lasmini lagi kesakitan sambil dipaksa melayani makhluk iblis berkepala kambing. Ternyata selama ini Lasmini adalah Ranum, semacam pelindung gaib keluarga Kuncoro. Dia harus jadi tumbal hidup demi menjaga kekayaan dan kejayaan keluarga itu. Jadi, semua kemewahan yang mereka punya dibayar pakai penderitaan manusia. Ngeri banget. Setelah tahu rahasia itu, Sabdo dan Intan langsung pengen kabur. Tapi rumah itu kayak hidup, lorongnya berubah. Pintunya gak bisa dibuka. Mereka kayak terjebak di labirin gaib. Dan saat bersamaan, Intan mulai kerasukan. Tubuhnya kejang-kejang. Suara berubah jadi berat dan menyeramkan. Ia bahkan nyerang orang-orang di rumah dengan kekuatan gak manusiawi, sambil terus nyebut Sabdo sebagai Canguk Songo. Aryo akhirnya turun tangan dan berhasil nahan Intan, tapi
Roh yang ada di tubuh Intan ngomong satu hal yang bikin semua orang diam. Semua keturunan Kuncoro bakal mati. Kalimat itu langsung jadi pertanda kalau sesuatu yang jauh lebih besar bakal datang. Gak lama setelah itu, Lasmini akhirnya meninggal. Tubuhnya udah gak kuat lagi jadi ranum. Dan disinilah Aryo akhirnya nunjukin niat aslinya. Dia pengen menjadikan Intan sebagai ranum baru. Lebih gilanya lagi, Aryo ternyata pengen nikahin Intan sendiri. Iya, nikah sedarah. Sakit banget tuh orang. Sabdo jelas marah besar, tapi dia gak punya kekuatan buat lawan keluarga Kuncoro. Sampai akhirnya seorang wanita tua bernama Karsa Atmo datang menawarkan jalan keluar. Dia bilang ada satu santet paling mengerikan yang bisa menghancurkan seluruh garis keturunan Kuncoro. Namanya Janur Ireng. Santet ini gak cuma bunuh satu orang, tapi satu darah keturunan sekaligus. Sabdo yang udah dipenuhi dendam akhirnya setuju. Dia rela ngasih darahnya buat nyempurnain ritual itu. Dan dari sinilah semua berubah jadi neraka total. Sabdo balik ke rumah Kuncoro buat nyelamatin Intan, tapi dia malah dipukul sampai pingsan. Pas sadar, rumah itu udah penuh tamu undangan. Karena malam itu adalah malam pernikahan Aryo dan Intan. Intan dirias jadi pengantin Jawa, cantik, tapi matanya kosong, kayak boneka hidup. Sementara di luar sana, ritual Janur Ireng mulai aktif. Sabdo yang lagi diikat akhirnya berhasil netesin darah terakhirnya ke daun janur. Dan seketika, semua janur kuning di pesta itu berubah jadi hitam pekat, busuk, berlendir, kayak mayat hidup. Dan detik itu juga kekacauan pecah. Satu persatu tamu muntah darah hitam. Tubuh mereka membusuk dari dalam. Jeritan terdengar di seluruh rumah. Aryo panik karena sadar keluarganya lagi dihabisin santet Janur Ireng. Sabdo akhirnya berhasil kabur sambil nyelamatin Intan. Tapi Aryo yang udah setengah gila terus mengejar mereka. Sampai akhirnya keris pusakanya sendiri malah nusuk lehernya. Kepalanya putus. Tapi yang bikin serem, tubuh tanpa kepala itu masih terus jalan ngejar Sabdo dan Intan. Skin itu asli mimpi buruk banget sih. Sabdo dan Intan akhirnya berhasil keluar rumah. Tapi ternyata semuanya belum selesai. Karena Karsa Atmo udah nunggu di luar sambil ketawa. Dan disitulah Sabdo sadar kalau dia baru aja ditipu. Janur Ireng gak pilih korban. Siapapun yang punya darah Kuncoro bakal mati, termasuk Sabdo dan Intan sendiri. Dan tragisnya, Intan akhirnya meninggal di pelukan kakaknya. Tubuhnya perlahan menghitam dan membusuk karena kutukan itu. Sedih banget sih bagian ini. Sabdo yang dari awal cuma pengen nyelamatin adiknya, malah kehilangan semuanya. Belum selesai penderitaannya, Karsa langsung nyuruh anak buahnya buat bunuh Sabdo juga, supaya garis keturunan Kuncoro benar-benar habis. Tapi ternyata Sabdo diselamatin sama seorang wanita misterius bernama Gayatri. Dan di akhir cerita, Gayatri ngajak Sabdo buat belajar ilmu Sewudino demi balas dendam ke Karsa Atmo. Nah, dari sinilah awal mula konflik besar di semesta Sewudino dimulai. Jadi, kalau dipikir-pikir, semua tragedi ini sebenarnya berawal dari satu hal, ambisi. Orang-orang yang terlalu takut kehilangan kekuasaan sampai rela ngorbanin darah dagingnya sendiri. Dan film Janur Ireng berhasil nunjukin kalau ilmu hitam itu gak pernah benar-benar ngasih kemenangan, yang ada malah ninggalin kutukan panjang buat generasi berikutnya. Kalau kalian ada di posisi Sabdo, kalian bakal pilih balas dendam juga atau nyerahin semua demi nyelamatin orang yang kalian sayang?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share buat update alur film horor paling serem lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.